Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Aswin dan teman saya Devi Dandi akan menjelaskan alat Electrosurgical Unit. Selamat menyaksikan. Electrosurgery Unit (ESU). ESU adalah suatu alat bedah dengan memanfaatkan arus listrik frekuensi tinggi. Pengoperasian ESU dibagi menjadi dua mode, yaitu bipolar dan monopolar. Mode bipolar. Mode bipolar biasa digunakan pada bedah minor untuk proses koagulasi atau pembekuan. Dalam proses ini, elektroda berbentuk pinset digunakan untuk menjepit jaringan yang tidak diinginkan. Kemudian, arus listrik frekuensi tinggi mengalir dari ujung elektroda melewati jaringan tadi, kemudian menuju ujung elektroda yang lain. Selanjutnya ada mode monopolar. Mode ini digunakan pada bedah mayor dengan metode pemotongan atau cutting. Dalam proses ini, digunakan dua elektroda terpisah, yaitu elektroda aktif dan elektroda netral, di mana permukaannya lebih luas, yang ditempatkan dengan lokasi yang akan dibedah. Arus listrik akan terpusat pada elektroda aktif dan netral yang dibuat khusus untuk mendistribusikan arus listrik dengan tujuan untuk mencegah kerusakan jaringan. Selanjutnya, apakah fungsi dari alat ESU? Electrosurgery unit dapat digunakan untuk memotong, mengkoagulasi, dan menvulgurasi jaringan. Dengan menggunakan ESU, pendarahan yang terjadi pada saat tindakan pembedahan dapat diminimalisir. Apa sajakah bagian-bagian dari alat ESU? Yang pertama ada power supply. Power supply adalah pembangkit arus searah di mana arus bolak-balik diubah menjadi arus searah. Yang kedua, ada pembangkit frekuensi tinggi atau HF. Pembangkit high frekuensi adalah bagian yang membangkitkan frekuensi tinggi melalui rangkaian osilator, kemudian diperkuat oleh rangkaian amplifier. Yang ketiga ada interface. Interface terdiri dari berbagai tombol dan display setting, mulai dari pemilihan mode, tingkat daya cutting monopolar 1 dan 2, tingkat daya cutting bipolar, dan tingkat daya coagulating. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda dibagi menjadi dua, elektroda aktif dan elektroda pasif. Elektroda aktif terbuat dari bahan yang bersifat konduktor dengan bentuk fisik mempunyai permukaan yang sempit. Jenis elektroda aktif yang digunakan pada proses pembedahan dibedakan menurut fungsinya antara lain elektroda jarum atau needle electrode, elektroda pisau atau knife electrode, elektroda lingkar pita atau bend loop electrode, elektroda bola atau electrode. Yang kedua ada jenis elektroda pasif. Elektroda pasif biasanya juga disebut dengan neutral electrode, dispersive electrode, indifferent electrode, atau ground electrode. Pengoperasian SU. Alat ditempatkan pada posisi melakukan tindakan. Siapkan dan pasangkan aksesoris sesuai dengan kebutuhan. Alat yang dihubungkan dengan catu daya. Hidupkan alat dengan menekankan atau memutar tombol on/off ke posisi on. Tunggu waktu pemanasan secukupnya, lalu cek fungsi-fungsi selektor pemilihan cutting, coagulation, bipolar. Atur intensitas energi sesuai dengan keperluan. Atur selektor pemilih energi ke posisi minimum dan semua tombol. Tombol pengatur termasuk main switch ke posisi off. Lepaskan elektroda, dan kabel termasuk kabel terdaya. Bersihkan elektroda dengan cairan pembersih. Pasang penutup debu, kemudian simpan alat kembali ke tempat semula. Berikut adalah video penggunaan alat ESU. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan alat sebelum digunakan. Lalu membaca instruksi atau cara penggunaan pada alat. Setiap alat memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda. Pada ESU bermerek Gister yang kami pakai, ini di atasnya memiliki panduan untuk memasang aksesoris-aksesoris. Contohnya seperti aktif elektroda, netral elektroda, pedal, dan lain-lain. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah spesifikasi pada alat. Baca tegangan kerja dan frekuensi yang bekerja pada alat, dan batas arus maksimal agar alat bisa bekerja dengan baik. Lalu baca juga spesifikasi seperti watt dan hambatan dalam alat.
Setelah itu, siapkan aksesoris pada alat seperti aktif elektroda, pasif elektroda, pedal yang akan digunakan, dan lain-lainnya. Lalu, hubungkan aksesoris-aksesoris tadi ke alat ESU, seperti neutral plate yang bisa dilihat. Neutral plate berguna untuk pembedahan pada mode monopolar. Lalu, dapat dilihat kita hubungkan juga pedal untuk membantu menselect atau memilih mode pembedahan saat dilakukan pembedahan seperti cut dan coagulation. Setelah itu, hubungkan juga aktif elektrodanya untuk mode monopolar. Setelah aksesoris terhubung semua, hubungkan ke kabel sumber atau catu daya PLM. Lalu posisikan neutral plate ke posisi pasien dengan posisi yang benar. Pada video tersebut, digunakan daging ayam untuk pengganti pembedahan. Lalu, aktifkan ESU dengan menekan tombol on di belakang alat. Lalu, alat dengan sendirinya akan menginisialisasi semua interface seperti aksesoris-aksesoris yang dihubungkan tadi, seperti pedal, aktif elektroda, pasif elektroda, elektroda monopolar, dan lain-lainnya. Setelah semua hubungan interface terinisialisasi dengan baik, atur intensitas dan mode pembedahan, seperti cut, coagulation. Pada cut memiliki beberapa mode seperti pure and blend, dan intensitasnya juga bisa diatur tinggi rendahnya. Setelah alat diatur intensitas dan modenya, maka alat siap diaplikasikan ke objek pembedahan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat yaitu penggunaan mata elektroda. Elektroda aktif jika dilakukan pada mode cut, baiknya digunakan dengan knife electrode atau needle electrode. Jika digunakan pada mode coagulation, baiknya digunakan ball electrode. Setelah alat selesai digunakan, maka Instalasi ESU. A. Siapkan jaringan listrik yang sesuai dengan kebutuhan dari alat tersebut. Kemudian, jaga kestabilan dari tegangan alat dengan menambahkan stabilizer. B. Siapkan jaringan grounding dalam ruangan tersebut. C. Jaga kondisi suhu di ruangan tersebut pada rentang 20 Celcius sampai dengan 27 Celcius. Tambahkan mesin pendingin AC jika perlu. Selanjutnya, troubleshooting ESU. 1. Kerusakan. Unit yang tidak bekerja ketika tombol power yang sudah pada posisi on. Analisanya, pastikan jika kabel power terhubung dari stop kontak dan adaptor. Pastikan kabel yang terhubung ke unit. Tindakannya, periksa keluaran kabel power. 2. Kerusakan. Ada tegangan HF pada sensor tegangan HF. Analisanya, kesalahan dalam generator HF. Tindakannya, periksa generator HF. 3. Kerusakan. Modus unit power supply pasokan tegangan tidak beralih selama aktivitas. Analisa, kesalahan dalam beralih modus power supply. Tindakan, periksa kembali sambungan power supply. 4. Kerusakan. Kebocoran arus LF adalah lebih besar 50 mA dan mengalir ke unit melalui elektroda netral. Analisa, periksa posisi pasien, apakah ada kontak dengan infus berdiri atau sejenisnya. Tindakan, periksa peralatan yang terhubung ke pasien, apakah ada kerusakan. 5. Kerusakan batas waktu kontinu maksimum terlampaui. Analisa, batas waktu monitor fitur keamanan umumnya hanya akan meningkatkan dengan indikasi yang ketat dengan menggunakan program pengujian di setup. Tindakan, hanya aktifkan unit yang diperlukan.
Pemeliharaan alat ESU. 1. Cek dan bersihkan bagian-bagian alat menggunakan kain dan cairkan pembersihan semprot khusus alat elektrik. 2. Cek kabel power dan kontak supply dengan multimeter, kemudian bersihkan jack kabel power dengan kontak cleaner CRC. 3. Cek tombol on off push power. 4. Cek semua aksesoris. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.